Sebuah aksi penuh adrenalin, horor fantasi yang bikin merinding sampai dengan sebuah komedi yang penuh dengan sarkastik bakal hadir di bulan ini, men. Semua filmnya tentu seru-seru semua ya, jadi langsung aja masukin di watchlist kalian. So langsung aja inilah 9 film terbaru tayang di Juni tahun 2024 yang seru untuk ditonton. Film pertama ini bakal datang dari sebuah film legend yang seru banget, men, buat ditonton ya. Apalagi dengan sebuah sequel yang seru dan juga kocak dan penuh adrenalin. Bad Boys Ride or Die ini datang dari dua detektif Miami yang selin bernama Mike dan juga Marcus yang terjebak dalam sebuah konspirasi busuk dan penuh dengan alibi di dalamnya gitu. Kapten mereka yaitu Conrad didakwa korup dan dikhianati dengan miris, men. Fitnah pun menjalur kepada si mereka ini yaitu Mike dan juga Marcus ya, yang membuatnya sebagai buronan kelas kakap. Tapi Mike dan Marcus ini pantang menyerah gitu. Di luar kekuasaannya mereka berjuang untuk melawan dan mencari kebenaran di balik kasusnya si Conrad ini. Aksi gila, humor kocak, dan penuh dengan persahabatan tetap menjadi tema yang dibuat dengan baik di dalam film ini. Sebuah kisah yang menarik banget mengingat para penonton sekarang demen banget nih nonton film yang kayak gini. Dua kocak ini masih diperanin sama Will Smith dan juga Martin Lawrence ya, yang memang gak lepas lah sama ciri khas Bad Boys-nya itu. So para penggemar film Bad Boys jangan lewatin ini film, men. Langsung aja catat tanggal filmnya di 7 Juni tahun 2024 yang tentu hadir pada bioskopnya Indonesia. On the inside. Y'all are some terrible fucking fugitives. The Watcher ini mengenai seorang cewek bernama Mina yang umurnya sekitar 28 tahunan ya, yang tersesat di dalam hutan Irlandia yang penuh dengan misteri, men. Si Mina ini menemukan tempat berlindung yang sangat, dan by the way juga sutradaranya adalah anak dari M. Night Shyamalan loh. Ya, sang sutradara legendaris di film horor dan juga thriller ya. Like Father Like Daughter ya, film yang digarap sama Isana Night Shyamalan ini bakal punya konsep yang kayak gini tuh emang asik ya, dan gua gak sabar gitu pengen nonton filmnya. Jadi langsung aja dah catat judulnya film The Watchers ini di watchlist kalian gitu ya. Tepatnya pada 7 Juni tahun 2024 yang bakal hadir pada megahnya Indonesia. Satu-satunya animasi yang udah ditunggu-tunggu penayangannya, men. Ini film adalah sebuah sequel seru dari film animasi yang dulunya sangat terkenal dan juga fenomenal ya. Di film Inside Out 2 ini, Riley udah remaja, men, dan isi kepalanya pun makin punya pengalaman baru di setiap harinya ya. Maka dari itu sifat yang ia buat bakal makin banyak yang berubah dari film yang Inside Out 1. Markas besar dari emosinya itu lagi direnovasi besar-besaran, men, buat nampung emosi baru yang super ribet ya. Nah, emosi itu adalah emosi kecemasan, men. Joy, sadness, anger, fear, dan juga disgust yang tadinya kompak sekarang telah terserang sebuah kepanikan. Kecemasan yang baru aja masuk ke dalam kepalanya bikin semuanya makin rumit dan Riley pun jadi sangat aneh. Udah lama nih, ini film gak ada kabar tentang sequelnya, men. Dan di tahun 2024 ini, Inside Out akhirnya ngumumin sebuah penayangan resminya, men. Sebuah animasi yang dulunya bener-bener fenomenal banget ya. Kisah ikonik dari Riley bener-bener ngasih gambaran yang menarik tentang pertumbuhan masa remaja. Pokoknya ini film cocok banget lah untuk kalian tonton yang memang baru aja remaja dan menarik banget buat ditonton untuk semuanya. Gak usah ragu buat nonton ini film. Ajak keluarga kalian buat nonton Inside Out 2 di 14 Juni tahun 2024 ini yang tentu hadir pada bioskopnya Indonesia. Those guys are jerks. Wow, those guys are jerks. Mungkin dari sekian banyak film yang gua tonton akhir-akhir ini, konsep dalam film inilah yang memang menarik perhatian gua gitu. Apalagi pakai tema gangster yang unik ya. The Bike Raiders bakal terjadi pada tahun 1960-an di kota Chicago. Ceritanya ada sebuah klub motor fiksi yang keren banget nih, bernama Vandals MC, yang menyatu akibat kekeluargaan yang tak pernah mereka miliki gitu. Tapi hanya dalam satu dekade penuh semuanya pun mulai berubah. Persaudaraan hangat mereka menjadi sindikat brutal yang mengancam siapapun yang mengusik si Vandals MC ini.
Asli men, lama banget gue nggak nonton film gangster yang menarik kayak gini. Dan lagi, ini film adalah film gangster motor men. Dari produksinya tentu bukan film yang ecek-ecek ya. Dan yang paling penting, bertabur bintang papan atas gitu. Di antaranya ada Austin Butcher dan juga Tom Hardy. Dua-duanya ini memang aktor yang keren banget men. Kalau main film tempo jadul. Dan di film ini bakal pas banget gitu dengan karakternya masing-masing. Coba deh langsung tonton trailernya dulu ya. Film baru rasa nostalgic, itulah yang gue rasakan di film ini men. Catat tanggal tayangnya di 21 Juni tahun 2024 yang masih tentu bakal ada di bioskop. Let's slow down. Nah, salah satu film horor primadonanya bulan ini men. Dimana ini film punya kisah yang seru dan tentu menarik banget kalau kalian untuk nonton dengan siapapun ya. The Exorcism simpelnya adalah film unik yang menggambarkan horor dan juga sebuah naskah fiksi men. Dimana ada aktor terkenal bernama Anthony Miller yang dia ini lagi main film horor malah ternyata kena kayak kutukan atau apalah gitu. Tingkahnya berubah jadi aneh gitu, bak dirasuki iblis men. Ngelihat bapaknya yang tantrum tersebut, putrinya pun curiga men. Jangan-jangan memang si bapak ini punya rahasia yang tersembunyi gitu di balik tantrum bapaknya ini. Satu lagi yang bakal hadir pada genre horor bulan ini yang tentu ngasih sebuah film menarik untuk ditonton men. Ya, The Exorcism. Ini film adalah upgrade dari film horornya Russell Crowe yang makin hari kayaknya ketagihan gitu nonton film horor ya. Gue lihat dalam ceritanya sih cukup menarik, tapi pas ditonton trailernya agak sedikit kurang percaya sih bisa sukses kayak film horor lainnya gitu. Mainstreamnya iya, ditambah support role-nya yang agak kurang impact gitu di filmnya ya. Jadi double kill ya gitu. Cuma tetap ini film gue tonton men. Karena dari film The Pope Exorcist kemarin, Russell Crowe keren banget gitu kalau main film horor. Menikmat film horor langsung aja dah tonton film ini dengan catat tanggal tayangnya di 21 Juni tahun 2024 yang tentu bakal hadir premier di bioskop Indonesia. When it happens, run. Gak lengkap kalau nggak namain film weird di tiap bulannya ya. Nah, salah satunya adalah film yang satu ini, yang itu bakal menarik banget dengan konsep yang unik. Kind of Kindness ini bakal beda banget loh, karena ini cerita bakal dibagi 3 gitu. Gak rancu, tapi saling nyambung. Bagian pertama penontonnya diajak buat ngikutin seorang pria yang kabur dari bosnya yang juga sangat jahat. Pria ini berusaha untuk bebas dengan ngatur hidupnya sendiri. Di bagian kedua ada cowok yang curiga sama pacarnya men. Tapi premisnya nggak akan bisa kalian kira loh. Karena pacarnya ini ternyata baru balik setelah dikira udah meninggal oleh semua orang. Nah yang terakhir nih yang bakal paling gila dan juga aneh. Karena penontonnya diajak buat ngikutin perjalanan seorang remaja yang nyariin orang sakti yang bisa ngebangkitin orang mati gitu. Ini film bakal bikin kalian puyeng 7 keliling men, sama ceritanya, sama konsepnya, dan sama style actingnya itu sendiri. Gue sendiri udah biasa lah nonton filmnya Yorgos Lanthimos yang memang stylenya gila-gila semua men. Semua filmnya susah buat dicerna men, dan butuh berulang kali untuk nonton buat paham apa yang disampaikan di dalam filmnya ini. Tapi walaupun begitu semua filmnya seru kok, dan menarik buat jadi pengalaman tontonan yang sangat unik. Yang suka sama film mondar-mandir kayak gini silahkan catat aja tanggal tayangnya men, di 21 Juni tahun 2024 yang tentu hadir pada bioskopnya Indonesia. We didn't, obviously. Fuck. Salah satu prequel menarik dari film yang sangat fenomenal di beberapa tahun belakangan ini. Dan lagi mereka tetap ngasih sebuah film horor yang uniknya itu bakal kerasa men. Simple buat kalian lah ya, karena nyatanya ini film adalah prequel dari sebuah film legend di Netflix yang sekarang bakal punya POV berbeda dengan sebuah tragedi pertama yang mengancam umat manusia dari serangan invasi alien yang haus akan darah gitu. Sam seorang wanita biasa di New York terjebak di antara alien-alien si freak ini gitu dan harus bergerak di diam-diam untuk bisa hidup dan pergi dari sana. Premis sama yang dibuat ulang sebenarnya udah nggak menarik lah ya pas gue lihat di sinopsisnya, ditambah dengan trailernya yang nggak begitu menjanjikan gitu. Apalagi movie maker yang bikin film pertamanya sendiri bukan John Krasinski. Beliau ini di-replace sama Michael Sarnowski yang notabene gue rasa sih masih kurang jam tayang gitu. Kira-kira bakal comeback gak nih vibes yang dikasih sama film segede A Quiet Place ini? Patut ditungguin lah.
So yang penasaran catat aja tanggal tayangnya yang rencananya bakal tayang pada 28 Juni tahun 2024 yang masih dalam bioskopnya primer di Indonesia. Hal menarik lainnya ada pada film ini men, dimana kisah dan juga dramanya bakal menyentuh banget untuk diikuti. Ini film wajib banget sih ditonton sendirian di bioskop. Janet Planet ini ada di sekitaran tahun 91-an, di mana ada seorang ibu bernama Janet dan juga putrinya bernama Lassie. Mereka menghabiskan musim panas di pedesaan Massachusetts yang penuh dengan kegembiraan gitu. Akan tapi, Janet gak sendirian men. Ia sengaja ngundang pacarnya Wayne, temannya Regina, dan juga seorang theaterman yaitu bernama Avi. Lassie jadi gampang curigaan sama orang-orang yang dibawa ibunya ini gitu. Dan akhirnya malah terikat erat sama si Janet atau ibunya ini. Janet pun mulai frustasi dan ketegangan pada sebuah rahasia pun mulai terungkap gitu. Rasa unik yang diberikan sama produksi film A24 gak ada habis-habisnya ya. Segudang film yang diproduksinya punya gambaran yang epik dan tentu menarik gitu. Sama seperti hal itu, film Janet Planet pun datang dengan konsep yang anti-mainstream. Ini film bikin gue penasaran banget gitu. Walaupun memang cuma punya genre drama aja, tapi kalian pasti tahu sendirilah kalau A24 gak bakal ngebiarin semudah itu bikin kita bosen. Yang penasaran kayak gue ini langsung aja dah masukin ini film ke watchlist kalian ya. Tepatnya di 8 Juni tahun 2024 yang tentu ada di bioskopnya Indonesia. Terakhir yang tentu menjadi salah satu film seru yang ada di bulan ini ada pada film drama western ini men. Apalagi kita jarang banget gitu ya nemuin film yang kayak gini westernnya. Horizon and American Saga bakal menjelajahi pada era Wild West di Amerika selama 15 tahun sebelum dan sesudah Perang Saudara men. Menjadikan sebuah sinematik epik yang menarik dengan petualangan seru para penjajah dan pemukiman di wilayah barat men. Satu lagi nih yang jarang banget ada di film terbaru Hollywood men, dimana genre western sendiri di tahun 2024 nggak terlalu diminati sama penontonnya. Tapi film ini berani gitu ngasih tema western yang unik banget men. Dan tentu dengan comebacknya Kevin Costner di film Hollywood ya, bikin ini film nostalgic dan ikonik banget. Wajib banget untuk kalian tonton. Kabar baik nih buat kalian para penikmat film western. Horizon ini adalah film yang cocok ditonton di 28 Juni tahun 2024 yang tentu ada di bioskop Indonesia. We talked enough. Nah itulah update 9 film terbaru di tahun 2024 ini. Kalian suka yang mana nih? Komen aja di kolom komentar di bawah ini ya. Ingat untuk masukin semua filmnya di watchlist kalian ya. Dan tonton di bioskop men. Selamat menonton, gue Ripa Pendudiri. See you in the next film.